para siswa tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Oke? Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang penerapan Pancasila dalam masyarakat bersama Miss Elia. Baiklah, murid-muridku, hari ini kita akan belajar tentang merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang penerapan Pancasila dalam masyarakat. Dan yang akan kita pelajari pertama kali adalah satu pengertian penelitian menurut Sujono Sukanto ya. Jadi, menurut Sujono Sukanto, tahun 2015 penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Jadi, suatu penelitian tidaklah sama dengan sekedar melihat sesuatu. Adapun suatu penelitian pasti memiliki sifat-sifat tertentu antara lain cermat, tepat, sistematis, dicatat. Karena ingatan manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, baiklah siswaku, itu tadi pengertian penelitian. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian yaitu sebagai berikut. Yang A adalah bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah artinya melalui prosedur tertentu yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara objektif. Oke, yang kedua yaitu karakteristik yang kedua merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Hasil tersebut dapat berlanjut atau dilanjutkan oleh peneliti lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun metode-metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial antara lain sebagai berikut. Baiklah, dalam metode penelitian ada 6 metode penelitian yaitu metode statistik, metode eksperimen atau percobaan, metode studi kasus, metode survei lapangan, metode partisipasi, dan metode studi pustaka. Yang pertama, metode statistik. Metode ini banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh kausalitas, bab akibat, serta memperkecil prasangka pribadi atau sepihak. Yang kedua adalah metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen dilakukan terhadap dua kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Metode ini membandingkan hasil percobaan kedua kelompok tersebut. Ada dua macam metode eksperimen, yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Yang ketiga adalah metode studi kasus, digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya gerakan-gerakan buruh untuk menuntut kenaikan gaji, gerakan mahasiswa untuk memproses kenaikan BBM, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah metode survei lapangan, digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Yang keempat adalah metode survei lapangan, digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Yang kelima, metode partisipasi, digunakan untuk mengadakan penelitian mendalam tentang kehidupan kelompok. Yang keenam, metode studi pustaka. Oke, sekarang kita masuk ke metode keempat, merancang penelitian. Untuk mengadakan penelitian, siapapun dan dalam bidang ilmu apapun, serta dalam format penelitian bagaimanapun, tentunya harus melalui perencanaan yang sistematis. Rancangan penelitian dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam mengadakan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah atau topik penelitian. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, perumusan latar belakang masalah penelitian. Yang keempat, merumuskan asumsi atau anggaran dasar dan hipotesis. Yang kelima, pemilihan metode penelitian. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber data. Yang ketujuh, menentukan instrumen atau alat penelitian. Yang kedelapan, mengumpulkan data penelitian. Yang kesembilan, pengolahan atau analisis data penelitian. Dan yang ke-10 adalah penyusunan laporan penelitian.
Oke, tadi telah dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan dalam melakukan penelitian. Setelah semua tahapan dilakukan, maka proses terakhir yang harus dilalui dalam suatu penelitian sosial adalah melaporkan atau mempresentasikan hasil penelitian tersebut. Materi tentang pembelajaran PPKN pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.